Mushoku Tensei Volume 1 Chapter 3, Buku Panduan Sihir. Bagian 1. Sekitar 2 tahun telah berlalu sejak aku bereinkarnasi. Kaki dan pinggangku mulai menjadi cukup kuat untuk berjalan. Dan aku mulai mempelajari bahasa dunia ini. Bagian 2. Setelah memutuskan untuk hidup dengan serius, aku mulai mempertimbangkan apa yang bisa kulakukan. Apa yang kubutuhkan dalam hidupku, belajar, olahraga, dan keterampilan. Saat masih bayi, hanya sedikit yang bisa kulakukan. Yang paling bisa kulakukan adalah membenamkan wajahku di opai seseorang. Dan saat aku melakukannya pada pembantu, dia membuat ekspresi tidak senang. Pembantu itu benar-benar membenci anak-anak. Menyadari bahwa aku bisa berolahraga sedikit lebih lama, aku mulai mencari buku di rumah untuk mempelajari kosakata. Penting untuk bisa membaca. Tingkat literasi orang Jepang hampir 100%, tetapi banyak yang memiliki keterampilan bahasa Inggris yang buruk, jadi mereka menolak gagasan untuk pergi ke luar negeri, dan bahkan menganggap bahasa asing hanya sebagai keterampilan belaka. Oleh karena itu, mempelajari kosakata dunia ini adalah tugas pertamaku. Ada 5 buku di rumah ini. Mungkinkah buku di dunia ini mahal? Atau Paul dan Zenith tidak membaca buku? Mungkin kedua alasan ini. Sungguh tidak dapat dipercaya bagiku, yang memiliki ribuan buku. Meskipun semuanya adalah novel ringan. Hanya ada 5 buku. Tetapi cukup bagiku untuk belajar mengenali kata-kata. Bahasa dunia ini mirip dengan bahasa Jepang. Jadi mudah bagiku untuk mempelajarinya. Meskipun huruf-hurufnya benar-benar berbeda. Belajar cara berbicara saat ini berjalan dengan sangat lancar. Aku akan baik-baik saja selama aku menghafal cukup banyak kosakata. Akan bermanfaat untuk terlebih dahulu memahami cara berbicara. Ayah membacakan isi buku itu kepadaku berkali-kali, jadi belajar kosakata berjalan dengan lancar. Mungkin itu ada hubungannya dengan kemampuan tubuh ini untuk menghafal dengan baik. Setelah bisa membaca bahasanya, aku menemukan isi buku ini sangat menarik. Di kehidupanku sebelumnya, aku tidak pernah menganggap belajar itu menarik. Memikirkannya kembali, itu sama persis dengan menghafal informasi dari internet. Bagaimana mungkin ini tidak menarik? Namun, apakah ayahku benar-benar mengira seorang bayi akan mampu memahami isi buku itu? Bagiku, itu baik-baik saja. Tetapi anak berusia 1 tahun yang normal pasti akan mengerutkan kening dan mulai menangis. Inilah kelima buku yang ada di rumah. Buku pertama, Bepergian Keliling Dunia. Buku panduan yang berisi nama dan karakteristik unik berbagai negara di dunia ini. Buku kedua, Monster, Ekologi, dan Kelemahan Fedoa. Buku yang menggambarkan monster yang muncul di wilayah Fedoa, dan cara mengatasinya. Buku ketiga, Panduan untuk Sihir. Buku panduan yang menjelaskan cara menggunakan serangan sihir, dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut. Buku keempat, Legenda Perugius. Dongeng tentang seorang pemanggil bernama Perugius, yang bepergian bersama teman-temannya, melawan dewa-dewa iblis, menyelamatkan dunia, menghukum kejahatan, dan memberi penghargaan kepada kebaikan. Dan buku kelima, 3 Pendekar Pedang dan Labirin. Ini adalah petualangan 3 pendekar pedang berbakat dengan gaya pedang berbeda yang bertemu satu sama lain, dan memasuki labirin. Selain 2 novel pertarungan, 3 novel lainnya membuatku belajar banyak hal. Terutama buku panduan tentang sihir. Bagiku, yang datang dari dunia tanpa sihir, hal-hal yang tercatat di sini membuatku sangat tertarik. Setelah membacanya, aku mengerti beberapa hal mendasar. Pertama-tama, sihir dapat secara umum diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Sihir serangan, menyerang target, sihir penyembuhan, menyembuhkan target, sihir pemanggilan, memanggil sesuatu. Hanya 3 jenis, mudah dipahami. Ada berbagai fungsi, tetapi menurut buku panduan, sihir awalnya dikembangkan untuk perang. Sihir masih belum banyak digunakan selain pertempuran dan berburu. Kedua, untuk menggunakan sihir, kamu harus memiliki mana. Sebaliknya, selama kamu memiliki mana, kamu bisa menggunakan sihir. Ada 2 cara untuk menggunakan mana. Gunakan mana yang ada di dalam tubuhmu, atau keluarkan mana dari sesuatu yang mengandung mana. Pasti salah satu dari keduanya. Saya tidak dapat memikirkan contoh yang bagus. Mungkin seperti generator rumah untuk yang pertama, dan baterai untuk yang kedua. Dahulu kala, orang-orang hanya menggunakan mana mereka untuk menggunakan sihir. Seiring berlalunya generasi,
Sihir diteliti, tingkat kesulitannya meningkat, dan mana yang dibutuhkan meningkat secara eksponensial sebagai hasilnya. Ini bagus untuk orang-orang yang memiliki banyak mana, tetapi mereka yang memiliki lebih sedikit mana tidak dapat menggunakan sihir semacam itu. Jadi, para penyihir di masa lalu memikirkan cara untuk menarik mana dari tempat lain untuk memenuhi kebutuhan sihir. Ketiga, ada dua cara untuk mengaktifkan sihir. Mantra atau lingkaran sihir. Tidak perlu dijelaskan di sini kan? Untuk mengaktifkan mantra, bisa dengan mengucapkan mantra melalui mulut, atau menggambar lingkaran sihir. Lingkaran sihir adalah hal biasa sejak lama, tetapi mantra saat ini menjadi hal yang utama. Di masa lalu, mantra yang paling sederhana membutuhkan waktu sekitar 1 atau 2 menit. Itu tidak terlalu lama, tetapi metode ini sangat sulit digunakan dalam pertempuran. Sebaliknya, setelah lingkaran sihir dipakai, itu bisa digunakan berulang kali. Ada penyihir tertentu yang berhasil mengurangi waktu pelafalan mantra. Dengan demikian, mantra menjadi norma. Mantra paling sederhana memakan waktu sekitar 5 detik, jadi serangan sihir dasar dapat digunakan dengan mantra. Tetapi kecuali situasinya mendesak, mantra sihir yang rumit masih dapat di-cast dengan lingkaran sihir. Keempat, mana seseorang ditentukan saat mereka lahir. RPG normal meningkatkan MP Anda saat Anda naik level. Namun hal itu tampaknya tidak terjadi di dunia ini. Pada dasarnya, semua orang berprofesi sebagai prajurit. Hanya dengan menyebut istilah itu saja, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Bagaimana denganku? Rupanya, jumlah mana yang dimiliki seseorang adalah keturunan. Fakta bahwa ibuku mampu menggunakan sihir berarti aku mungkin bisa berharap untuk mendapatkan sejumlah mana bawaan. Agak mengkhawatirkan. Meskipun orang tuaku berbakat, kurasa susunan genetikku tidak mampu melakukan itu. Bagian 3. Bagaimanapun, aku mulai mencoba sihir yang paling sederhana. Buku panduan berisi metode untuk mantra dan pembentukan sihir. Tetapi karena mantra adalah norma, dan tidak ada tempat bagi aku untuk menggambar susunan sihir, aku mulai dengan mantra. Sepertinya semakin rumit sihirnya, semakin lama waktu perapalan mantranya. Faktanya, mantra yang sangat rumit harus dirapalkan bersama dengan lingkaran sihir. Itu bukan masalah pada awalnya. Namun, tampaknya seorang penyihir yang terampil dapat menggunakan sihir tanpa mantra. Mantra tanpa suara, atau mengurangi mantra, kira-kira seperti itu. Tetapi mengapa orang yang ahli tidak membutuhkan mantra? Jumlah mana yang dibutuhkan untuk mengeluarkan teknik tersebut tidak berubah. Dan bahkan jika kamu naik level, MP-mu juga tidak akan bertambah. Atau apakah semakin ahli kamu, semakin sedikit mana yang kamu gunakan? Tidak. Bahkan jika itu mengurangi penggunaan mana seseorang, tidak ada alasan untuk melewatkan beberapa langkah. Terserahlah, aku akan mencobanya dulu. Aku memegang buku panduan di tangan kiriku, mengulurkan tangan kananku, dan membacakan kata-katanya. Berikan perlindungan air pada tempat yang kau minta. Biarkan air sebening kristal mengalir di sini. Bola air. Aku merasakan sensasi darah terkumpul di tangan kananku. Darahku terasa seperti diperas keluar. Dan peluru air seukuran kepalan tangan muncul di depan tangan kananku. Woa! Saat aku menunjukkan keterkejutan, peluru air itu jatuh ke lantai, membasahinya. Buku itu mengatakan peluru air harus ditembakkan, tetapi malah jatuh. Mungkin konsentrasiku telah terpecah, menyebabkan mantranya gagal. Konsentrasi, konsentrasi, ayo konsentrasi. Sensasi darah berkumpul di tangan kananku. Sensasi ini, sekali lagi aku mengangkat tangan kananku, mengingat sensasi itu dari sebelumnya, dan membayangkannya dalam pikiranku. Aku tidak tahu berapa banyak mana yang kumiliki, tetapi sebaiknya jangan berpikir bahwa aku bisa melakukan ini berkali-kali. Berkonsentrasi, dan biarkan setiap percobaan berhasil. Pertama, aku harus membayangkannya, lalu mengulanginya berulang-ulang dalam pikiranku, lalu melepaskannya ke dunia nyata. Jika berakhir dengan kegagalan, aku akan membayangkannya lagi dalam pikiranku, sampai aku bisa melakukannya dengan sempurna di kepalaku. Begitulah caraku melatih setiap gerakan dalam permainan pertarungan di masa lalu. Karena itu, aku tidak benar-benar gagal ketika mencoba melakukan combo. Aku seharusnya tidak memiliki masalah jika aku berlatih menggunakan metode ini. Kuharap. Tarik napas dalam-dalam.
Aku mengalirkan darah dari ujung kaki dan ubun-ubun kepalaku ke tangan kananku, menggunakan perasaan itu untuk mengumpulkan kekuatan. Dan kemudian, merasakan sensasi menembakkannya dari telapak tanganku. Hati-hati, hati-hati. Dengan setiap detak jantung, mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Air, 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 peluru air, bola air, bola air, bola air palsu. Pikiran jahat bercampur di dalamnya. Sekali lagi, berkonsentrasi. Lalu tanpa sadar aku berteriak seperti seorang biksu, dan peluru air pun keluar. Loh, saat aku menunjukkan keterkejutan, peluru air itu jatuh terlalu cepat. Aku tidak mengucapkan mantra tadi kan? Kenapa? Yang kulakukan adalah mengingat kembali perasaan menggunakan mantra itu dan menirunya dalam pikiranku. Tapi mungkinkah hanya dengan mengulang aliran sihir membuat mantra tidak diperlukan lagi? Apakah mantra tanpa rapalan sesederhana itu? Bukankah itu seharusnya menjadi teknik kelas atas? Jika semudah itu untuk berhasil, apa gunanya mantra? Bahkan seorang pemula sepertiku dapat menggunakan sihir tanpa rapalan, memusatkan mana di ujung jariku, dan menentukan bentuknya dalam pikiranku. Pada dasarnya itu saja. Dalam hal itu, mantra sama sekali tidak diperlukan. Semua orang dapat melakukan itu. Mungkinkah mantra itu adalah aktivasi sihir? Tidak perlu meniru sensasi mengumpulkan darah. Aku bisa menyelesaikannya jika aku mengeluarkan suaraku. Mungkin seperti itu. Itu seperti mobil otomatis. Seseorang sebenarnya dapat mengubahnya menjadi manual, dan itu akan tetap berfungsi. Mantra akan secara otomatis mengeluarkan sihir. Akan ada beberapa keuntungan menggunakan mantra. Pertama, mudah. Daripada menjelaskannya sebagai pengumpulan darah dari pembuluh darah di tubuhku, lebih baik semua orang dapat merapalkannya dan berhasil. Baik guru maupun murid akan lebih mudah. Dan setelah mengajarkan ini berulang-ulang. Kedua, mudah digunakan, tak perlu dikatakan. Sihir serangan dimaksudkan untuk digunakan dalam pertempuran. Daripada menutup mata dan berkata sambil berkonsentrasi, lebih cepat merapalkannya dengan cepat. Pertanyaannya tentang mana yang lebih mudah. Berlari dengan sekuat tenaga sambil membayangkan sebuah gambaran yang jelas, atau berlari dengan sekuat tenaga sambil melantunkan mantra. Pasti berbeda untuk setiap orang. Mungkin ada yang merasa lebih mudah dengan yang pertama. Aku cepat-cepat membolak-balik buku panduan sihir, tetapi aku tidak menemukan apapun tentang mantra tanpa rapalan. Aneh. Berdasarkan pengalamanku, itu tidak terlalu sulit. Mungkin itu bakat khusus yang kumiliki, tetapi orang lain sama sekali tidak bisa menggunakannya. Mungkin aku bisa memikirkannya seperti ini. Seorang pesulap biasanya memulai sebagai pemula dan berakhir sebagai veteran. Dan semua orang menggunakan metode mantra untuk merapal. Setelah ribuan kali, tubuh mereka akan terbiasa dengan mantra. Dan ketika sampai pada mantra tanpa rapalan, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Karena itu, karena tidak disebarluaskan, itu tidak tercatat dalam buku panduan. Wah, itu menjelaskannya. Berarti aku bukan orang biasa. Hebat kan? Kayaknya aku lagi pakai cheat. Mereka pakai krim katalis tanpa nyanyi oratorio. Tapi yang kulakukan cuma pakai katalis ini kayak biasa dan buka gerbangnya. Perasaan kayak gitu? Wah, aku jadi semangat nih. Enggak. Tenang aja. Santai aja. Aku yang dulu tertipu dengan perasaan ini. Karena aku lebih jago menggunakan komputer daripada orang kebanyakan, dan merasa bahwa aku adalah orang yang terpilih. Aku menjadi serakah dan akhirnya gagal. Aku harus rendah hati. Yang terpenting adalah tidak menganggap diriku lebih hebat dari orang lain. Aku seorang pemula. Seorang pemula dengan keberuntungan pemula, dan berhasil memukul pin bowling dengan strike. Aku hanya memiliki keberuntungan pemula. Aku rasa aku bukan orang yang berbakat. Aku harus bekerja keras untuk ini. Bagus. Pertama-tama aku harus bergantung pada penggunaan mantra. Lalu berdasarkan sensasi yang kurasakan saat merapalkan mantra, aku bisa berlatih mantra tanpa rapalan berulang kali. Aku akan menggunakan format itu untuk belajar. Kalau begitu, mari kita lakukan lagi. Tapi saat aku mengulurkan tangan kananku, aku merasa sangat lamban. Seolah-olah ada sesuatu yang berat di pundakku. Rasa lelah. Apakah karena aku terlalu berkonsentrasi? Tidak.
Setidaknya aku dianggap sebagai seorang profesional dalam permainan internet. Aku mengaku sendiri. Aku adalah seorang pria yang bisa terus berburu selama 6 hari penuh tanpa tidur jika aku perlu. Konsentrasiku tidak akan hilang hanya dengan 2 kali percobaan. Maksudnya, MP-ku terkuras? Ya ampun, kalau mereka bilang jumlah mana ditentukan saat lahir, manaku hanya cukup untuk menembakkan 2 peluru air? Itu terlalu sedikit kan? Atau karena aku pemula, efisiensiku saat menggunakan mana dengan benar sangat rendah? Tidak. Bagaimana mungkin? Untuk amannya, aku mencoba menembakkan mantra itu sekali lagi, tetapi akhirnya aku pingsan. Ayolah Rudy, kalau kamu ngantuk, pergilah ke toilet lalu tidur di tempat tidur. Ketika aku bangun, aku diperlakukan seolah-olah aku tertidur saat membaca buku, dan mengompol. Sial. Aku dimarahi karena mengompol bahkan ketika aku sudah sangat tua. Sial. Sialan. Aku baru 2 tahun kan? Mengompol masih bisa dimaafkan. Tapi serius, bukankah manaku terlalu sedikit? Ini membuatku merasa sangat tidak berdaya. Yah, meskipun itu 2 peluru air, hal berikutnya adalah bagaimana menggunakannya. Bagaimanapun, aku harus berlatih sampai aku bisa langsung menembakkannya. Keesokan harinya, aku baik-baik saja bahkan setelah menembakkan 4 peluru air. Aku baru merasa lelah setelah tembakan kelima. Berdasarkan pengalamanku kemarin, aku tahu aku akan pingsan jika melepaskan tembakan lagi, dan aku memutuskan untuk berhenti. Jadi aku mulai berpikir, saat ini, tembakan maksimumku adalah 6. Itu 2 kali lebih banyak dari kemarin. Aku melihat 5 peluru air di laras, dan bertanya-tanya, alasan mengapa jumlah tembakanku meningkat 2 kali lipat dari kemarin hingga hari ini. Apakah karena aku sudah lelah kemarin? Atau karena aku menghabiskan lebih banyak MP kemarin? Aku menggunakan semuanya melalui mantra tanpa rapalan. Tetapi seharusnya tidak ada perbedaan antara kedua metode tersebut. Aku tidak mengerti. Mungkin jumlahnya akan terus bertambah besok. Bagian 6. Keesokan harinya, jumlah peluru air yang bisa kubuat telah meningkat 11 kali. Rasanya aku bisa menambah jumlah tembakan yang bisa kulepaskan dengan jumlah tembakan yang benar-benar dilepaskan. Jika teoriku benar, besok, aku seharusnya bisa menggunakan mantra itu sebanyak 21 kali. Hari berikutnya berlalu. Untuk memastikan tebakanku, aku mengucapkan mantra itu sebanyak 5 kali, dan berhenti. Hari berikutnya berlalu, dan batasku menjadi 26 kali. Batasku benar-benar sama dengan jumlah kali aku mengucapkan mantra itu. Kau benar-benar menggertakku. Apa maksudmu total mana seseorang ditentukan saat lahir? Kau menentukan bakat, sesuatu yang tidak berwujud yang bahkan tidak bisa kau lihat dengan matamu sendiri. Potensi seorang anak bukanlah sesuatu yang dapat ditentukan oleh orang dewasa. Yah, ini juga berarti aku tidak bisa begitu saja mempercayai sesuatu dari buku. Buku ini mungkin mengatakan sesuatu seperti, kebahagiaan manusia ada batasnya. Hal semacam itu. Atau apakah itu merujuk pada hasil latihan? Apakah itu berarti bahwa setelah latihan keras, ada batas mana? Tidak. Masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan. Ini masih hanya hipotesis. Sesuatu seperti, seperti, itu berdasarkan seberapa banyak kamu dapat tumbuh. Atau semacamnya. Ketika mengeluarkan sihir selama masa bayi, nilai maksimum akan meningkat secara eksponensial, atau semacamnya. Aku tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa mungkin itu karena tubuhku yang istimewa. Tidak baik memperlakukan diriku sendiri sebagai sesuatu yang istimewa. Di dunia asliku, dikatakan bahwa kemampuan atletik memang meningkat secara eksponensial selama masa pubertas. Namun masalahnya adalah setelah pubertas. Tidak peduli seberapa keras seseorang berusaha, tidak banyak kemajuan yang bisa dicapai. Bahkan di dunia ini, untuk sesuatu seperti sihir, struktur tubuh manusia seharusnya tidak berbeda. Pada dasarnya sama saja. Lalu, hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Berlatihlah sekeras mungkin sebelum pubertas berakhir. Bagian 7. Sejak hari berikutnya, aku menghabiskan manaku hingga penuh setiap hari. Pada saat yang sama, jumlah mantra yang bisa kugunakan meningkat. Selama aku bisa mengingat sensasi itu, mudah untuk menggunakan mantra tanpa suara. Ngomong-ngomong,
Target jangka pendekku adalah menguasai sihir dasar sepenuhnya. Sihir dasar seperti yang tersirat dalam istilah itu memiliki peringkat rendah di antara semua sihir serangan. Peluru air dan api dianggap sebagai dasar bahkan di antara mantra dasar. Ada 7 tingkat kesulitan sihir. Dasar, menengah, mahir, saint, raja, kaisar, dewa. Aku membaca bahwa penyihir terpelajar biasa dapat meningkatkan sihir spesialisasinya hingga ke peringkat lanjut, sementara yang tidak terpelajar mampu merapal mantra tingkat dasar hingga menengah. Jika kita melihat peringkat di atas mahir, berdasarkan sistem ini, mereka yang disebut saint api atau saint air dapat dianggap sebagai satu-satunya tingkat saint. Pangkat saint. Aku sedikit mendambakannya. Tapi buku panduan sihir itu hanya memiliki sistem api, air, angin, dan tanah, hingga tingkat advance. Di mana aku bisa mempelajari mantra tingkat saint ke atas? Tidak. Lebih baik tidak berpikir terlalu jauh ke depan. Hal yang sama juga berlaku untuk RPG Maker. Jika seseorang memulai dengan menciptakan monster terkuat, ada kemungkinan besar akan putus asa. Seseorang harus mulai dari Slime. Meskipun aku bahkan tidak pernah mengalahkan Slime, aku harus mulai dari itu. Bagian 8. Sekarang, buku tersebut berisi mantra air dasar berikut. Peluru air. Peluru air yang dapat ditembakkan. Bola air. Perisai air. Air yang naik dari tanah untuk membentuk dinding. Perisai air. Anak panah air. Anak panah sepanjang 20 cm yang ditembakkan. Anak panah air. Serangan es. Menciptakan kolom es untuk menghantam musuh. Pukulan es. Senjata es. Membentuk pedang es. Bilah es. Aku mencoba semuanya. Meskipun setiap mantra bersifat dasar, jumlah mana yang dibutuhkan untuk mengeluarkannya bervariasi. Menggunakan peluru air sebagai standarku. Satu kali penggunaan menghabiskan 2 hingga 20 peluru air senilai mana berdasarkan mantranya. Pada dasarnya, aku hanya berlatih sihir air. Akan menjadi masalah jika aku mencoba sihir api dan menyebabkan bencana api. Berbicara tentang api, tampaknya jumlah mana yang digunakan berkorelasi dengan suhu. Semakin tinggi peringkatnya, semakin dingin esnya. Meskipun buku itu mengatakan mantra tertentu harus terbang dari tanganku, entah itu peluru air atau panah air, aku tidak pernah bisa membuatnya bekerja dengan benar. Tetapi aku tidak dapat menembak apapun. Entah itu peluru air atau panah air meskipun buku itu memberitahuku demikian. Mengapa demikian? Di mana kesalahanku? Aku tidak mengerti. Buku itu mengatakan sesuatu tentang ukuran dan kecepatan mantra. Mungkinkah setelah membuat peluru, aku masih perlu mengendalikannya menggunakan sihir? Kalau begitu, mari kita coba. Oh, peluru air itu menjadi lebih besar. Oh, plop. Oh, tetapi peluru itu tetap jatuh ke lantai. Setelah itu, aku mencoba berbagai cara untuk mengubah ukuran peluru. Aku membuat 2 peluru berbeda pada saat yang sama. Aku mengubah ukuran peluru pada saat yang sama. Tetapi meskipun itu penemuan baru, tidak ada peluru yang terlihat seperti terbang ke depan. Api dan angin tidak terpengaruh oleh gravitasi, dan dapat melayang di udara. Namun pada akhirnya, mereka akan menghilang setelah jangka waktu tertentu. Aku mencoba menggunakan angin untuk menembakkan bola api yang melayang, tetapi ada yang terasa salah. Bagian 9. 2 bulan kemudian. Di akhir semua kesalahan, akhirnya aku berhasil membuat peluru air terbang. Sekarang, aku sudah mendapatkan pemahaman dasar tentang konsep di balik mantra. Ada beberapa langkah untuk mantra. Pembuatan, pengaturan ukuran, pengaturan kecepatan tembak, aktivasi. Di dalam ini, mantra sihir dilakukan setelah pengguna menentukan ukuran dan kecepatan. Yang berarti setelah mantra diucapkan. 1. Mantra otomatis terbentuk. 2. Setelah ini, dalam jangka waktu tertentu, tingkatkan masukan mana untuk menyesuaikan ukuran. 3. Setelah penyesuaian ukuran, selama jangka waktu tertentu dengan masukan mana tambahan, adalah penyesuaian pengaturan kecepatan. 4. Setelah periode persiapan selesai, mantra sihir meninggalkan tangan pengguna, dan otomatis terbang menuju targetnya. Ini adalah urutan keseluruhannya. Ini kemungkinan besar benar menurutku. Triknya adalah setelah mengucapkan mantra,
saya perlu menambahkan lebih banyak mana 2 kali. Jika tidak ada penyesuaian pada ukuran, penyesuaian kecepatan tembak tidak akan terjadi. Tidak heran ketika aku mencoba menembakkan peluru, yang terjadi hanyalah perubahan ukuran, tidak ada yang lain. Dan sebagai tambahan, ketika aku melakukan mantra tanpa suara, aku harus memproses semua ini sendiri. Meskipun merepotkan, ini dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengubah ukuran dan kecepatan tembak. Ini mungkin beberapa kali lebih cepat daripada mantra. Selain itu, modifikasi dapat dilakukan selama fase pembuatan mantra tanpa rapalan. Misalnya, yang tidak dicatat dalam buku adalah cara membekukan peluru air untuk membuat peluru es. Jika aku mempraktikkan ini, aku mungkin dapat menggunakan serangan Kaisar Phoenix. Wajahku penuh dengan kebanggaan. Dengan ide-ide yang berbeda, saya dapat menciptakan berbagai efek. Ini menjadi menarik. Tetapi dasar-dasarnya jelas penting. Aku harus menunggu sampai manaku secara keseluruhan meningkat sebelum bereksperimen. Meningkatkan kapasitas mana. Menggunakan mantra tanpa suara hingga semudah bernapas. Inilah 2 tugasku. Mudah mengalami kemunduran jika tiba-tiba aku memiliki tujuan besar. Lebih baik memulai dengan sesuatu yang kecil. Baiklah, saatnya bekerja keras. Jadi, aku terus berlatih sihir dasar hingga hampir pingsan. Bersambung.